Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Susaki, kelas 1B dengan NIM 21101. Saya di sini akan mempraktikkan komunikasi terapeutik. Hari ini saya mendapatkan pasien baru. Saya mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah itu saya bersiap-siap. Saya mencuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan, saya berdoa. Semoga saya diberikan kelancaran dan kemudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Yanti. Saya yang akan bertugas merawat Ade pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ade Laskar? Ya, Ade Laskar senang dipanggil siapa? Laskar. Baiklah, saya panggil Ade Laskar ya, supaya lebih akrab. Bagaimana keadaan Ade Laskar sekarang? Baik. Apakah ada keluhan yang Ade Laskar rasakan saat ini? Ada nafsu makan berkurang, detak jantung tidak beraturan, dan napas cepat. Baiklah, kalau begitu saya akan berbincang-bincang mengenai keluhan yang Ade Laskar rasakan. Ade Laskar bisa menceritakannya kepada saya. Ade Laskar tidak perlu khawatir, karena saya akan menjaga kerahasiaan mengenai apa yang Ade Laskar ceritakan kepada saya. Saya yang membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit saja, dan tempatnya di sini. Bagaimana, apakah Ade Laskar bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah, bagaimana perasaan Ade Laskar sekarang? Dan coba jelaskan kenapa Ade Laskar bisa mengalami keluhan tersebut. Perasaan saya campur aduk. Saya tidak tahu kenapa keluhan itu muncul, tapi saya adalah orang pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu. Oh, kalau boleh saya tahu, berapa lama Ade Laskar menjadi pengedar narkoba dan pengonsumsi? Sekitar 6 bulan. Coba Ade Laskar jelaskan asal muasal kenapa Ade Laskar bisa melakukan tindakan tersebut. Saya melakukan itu demi keluarga saya, demi menafkahi mereka. Saya tinggal bersama nenek dan 2 adik saya. Itu saya pergi. Itu nenek saya jatuh sakit, sehingga tidak ada yang bekerja dan menafkahi keluarga saya. Kalau saya tetap diam, bagaimana dengan nenek dan adik saya? Mereka bisa mati kelaparan. Saya sudah minta tolong ke warga, tapi tidak ada yang mau menolong keluarga saya. Itu menjadi seorang pengedar narkoba tanpa berpikir panjang. Saya pun mau dan mengambil pekerjaan tersebut. Lama-kelamaan saya betah dan pekerjaan itu, dan teman saya memujuk saya dan mempengaruhi saya dan mencoba narkoba itu. Saya pun mencobanya dan sampai sekarang saya ketagihan. Oh, jadi penyebab Ade Laskar mengonsumsi narkoba dan mengedarkannya karena faktor ekonomi dan pengaruh dari teman. Apakah itu benar? Apakah Ade Laskar tahu dampak negatif dan efek dari penggunaan narkoba jenis sabu? Saya tidak tahu. Baiklah, biar saya kasih tahu ya. Jadi Ade Laskar, dampak negatif dan efek dari penggunaan narkoba jenis sabu itu, yang pertama, dapat merusak pembuluh darah di otak, yang dimana akan mengakibatkan stroke atau detak jantung yang tidak beraturan, sehingga nantinya akan mengakibatkan gagal jantung, paru-paru, dan ginjal. Nah, yang kedua, dapat berefek pada otak, yang dimana nanti kesadaran ataupun memori Ade Laskar bisa hilang. Dan yang ketiga, Ade Laskar dapat kecanduan, dan dengan kecanduan pun nanti akan berakibat kepada kematian. Nah, tahu tidak cara pencegahannya? Tidak. Baiklah, biar saya kasih tahu lagi ya. Jadi, yang pertama, Ade Laskar akan direhabilitas. Apa sih rehabilitas itu? Jadi rehabilitas itu untuk menyelamatkan seseorang pengguna narkotika.
Nah, rehabilitasi itu ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan oleh dokter. Yang kedua ada detoksifikasi, yaitu seperti gejala-gejala yang sudah muncul di dalam area laskar. Yang ketiga ada stabilisasi, yaitu lebih ke hal-hal positif seperti masa depan area laskar itu masih panjang. Yang terakhir olahraga yang teratur. Bagaimana? Apakah Ade Laskar sudah mengerti? Ya, saya mengerti. Baiklah Ade Laskar, saya memiliki tips bagaimana cara menghilangkan kecanduan mengonsumsi narkoba jenis sabu. Yang pertama, Ade Laskar harus menyiapkan pada diri Ade Laskar tidak akan mengonsumsi narkotika tersebut. Yang kedua, Ade Laskar bisa menjauhi alkohol dan merokok. Yang ketiga, Ade Laskar bisa membagi cerita kepada teman dekat ataupun keluarga. Yang keempat, pilihlah lingkungan hidup yang positif. Dan yang terakhir, Ade Laskar bisa lebih mendekatkan diri Ade Laskar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Apakah tips yang saya berikan dapat dimengerti? Saya mengerti. Alhamdulillah. Baiklah Ade Laskar, apakah Ade Laskar ada pertanyaan? Bagaimana perasaan Ade Laskar setelah Ade Laskar mengetahui ternyata orang pengguna narkoba juga bisa sembuh? Perasaan saya lebih baik dan mendapatkan pencerahan. Semoga saya bisa sembuh dari... Saya doakan semoga Ade Laskar bisa sembuh. Amin. Ade Laskar, karena waktu kita sudah habis, saya akan berkonsultasi terhadap dokter mengenai gejala dan keluhan yang dirasakan oleh Ade Laskar. Dan besok sekitar pukul 7, saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan tindakan keperawatan berdasarkan kesepakatan dengan dokter. Bagaimana? Apakah Ade Laskar bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah kalau begitu. Saya izin pamit ya Ade Laskar.